Orang yang paling beruntung nih, setiap hari menjadi orang yang tuba, beruntung, hidupnya thayyib, enak. Itu kalau orang di buku catatan amalnya, malaikat lihat yang paling banyak ditemukan adalah ucapan istighfar. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil akramin, wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi bihi qalbi wahdi qalbi bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman, hab lana hukman, allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman, walhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ayo mari kita renungkan, mumpung Allah berikan nikmat adanya corona, jadi semakin memotivasi untuk mau mentadabburkan Al-Quran di seputar hal-hal yang dapat menjaga kita dari gangguan virus yang diberi nama corona. Yang terpenting adalah wajib kita mengimani bahwa corona itu adalah sebuah virus. Wajib kita imani bahwa virus corona itu adalah salah satu dari makhluknya Allah. Ini harus kita yakini dulu, ya. Nggak ada beda dengan virus-virus yang lain, virus HIV, ya, virus TBC, semua sama. Cuma ini lagi booming aja, paham gak jemaah? Seperti dulu media untuk orang-orang telekonferensi sudah ada sejak lama. Sebelum adanya Zoom, betul nggak? Ada namanya Skype, betul? Sekarang muncul banyak, Google Meet, Google Duo, Zoom, ya. Kemudian apalagi WA video call, WA telekonferensi dan lain sebagainya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Semua berkembang. Nah, kita juga perlu kiranya bahkan wajib meyakini bahwa virus corona adalah bagian dari makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan, ya, tidak lain untuk sunnatullah fi khalqih. Dengan ada corona, populasi manusia jadi berkurang, ya kan begitu ya. Selain berkurang baik yang meninggal dunia, yang lahir juga banyak, subhanallah, betul ya. Jadi kita nggak usah menghadapi corona dengan segala hal yang sikapnya berlebihan, apalagi sampai melupakan sisi ketuhanan dalam masalah virus corona. Apa itu sisi ketuhanannya? Bahwa corona adalah makhluknya Allah, sama dengan kita, nggak ada beda. Kita dulu keluar rumah, hati-hati lewat sawah banyak ular. Berarti apa yang takutin? Ular. Padahal ular juga makhluk sama dengan kita. Dia nggak akan nyakiti kita kalau nggak diganggu. Tuh, paham jamaah nih?
Ya, dulu begitu nggak? Sekarang udah nggak ada ular. Ya, sawah nggak ada. Kan begitu. Nah, corona juga sama. Dia adalah makhluknya Allah. Kira-kira ular sebangsanya, nyamuk sebangsanya, dan makhluk-makhluk Allah yang lain Allah ciptakan sia-sia nggak? Tidak. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk di atas permukaan bumi ini semua ada tujuannya. Semua ada fungsinya. Sekarang corona ada fungsinya nggak? Banyaknya bukan main. Banyaknya bukan main. Lapisan ozon semakin rapat lagi. Dulu banyak rusak, banyak bolong. Kenapa? Karena ada corona, muncul peraturan. Apa? Di rumah saja. Kan begitu ya? Akhirnya mobil berkurang nggak di jalan? Berkurang. Motor yang asapnya 2 tak apalagi tuh? Yang asapnya hitam berkurang nggak? Berkurang. Tuh. Pesawat penerbangan berkurang nggak? Apalagi pesawat tuh. Itu gas emisinya tuh hasil dari afturnya itu cepat banget merusak ozon itu. Berkurang pesawat. Subhanallah. Jadi keseimbangan alam terjaga. Bis manusia kalau nggak diginiin sama corona gimana? Nggak mau tahu diri. Padahal manusia Allah tugaskan ini di atas permukaan bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa itu khalifah? Wakil Tuhan. Kalau di pemerintahan namanya sekarang PLT, pelaksana tugas. Jika gubernurnya lagi sakit, wakilnya jadi PLT. Atau gubernurnya meninggal dunia, wakilnya jadi PLT. Ya, atau jika gubernurnya ada masalah nginep di pesantren KPK, maka wakil jadi PLT. Pelaksana tugas namanya. Itu namanya khalifah. Namanya pelaksana tugas harus sejalan dengan SOP yang memberikan tugas. Siapa itu? Allah Jalla Jalaluh. SOP-nya di mana itu? Al-Quran. Tuh, semua ada. Jadi kalau kita mau tahu apa sih SOP-nya Allah itu buat kita, baca Al-Quran. Apa sih SOP-nya mengatur alam semesta, baca Al-Quran. Tuh, tadi kan kita baca surat Ar-Rahman tuh, ya. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Semua ada hitung-hitungannya. Ya, wan najmu bintang, wasyajaru pohon. Ya apain dia? Yasjudan tunduk. Wassamaa langit-langit. Rafa'aha Allah angkat dan tinggikan. Wa wada'al mizan, dan Allah udah letakkan neraca ukurnya dengan tepat dan akurat. Cuman manusia yang bikin rusak. Paham ya? Jadi nggak apa-apa. Terima kasih sama Allah, bersyukur sama Allah. Allah kirim virus baru yang namanya corona yang menciptakan Allah, yang nemuin manusia. Dan ini ditemukan sudah tahun sekitar 1960. Cuma sekarang booming lagi. Begitu aja. Jadi nggak ada bedanya dengan virus-virus yang lain. Cuma kita wajib imani. Apa yang wajib imani? Bahwa segala makhluk Allah itu punya tugas lain dari manusia dan jin, punya tugas yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah. Jadi corona lagi ngapain sekarang? Bertasbih. Udara lagi ngapain sekarang? Bertasbih. Burung yang terbang tuh lagi ngapain? Bertasbih. Daunan yang bergerak lagi ngapain? Bertasbih. Ular yang melata lagi ngapain? Bertasbih. Jangan ganggu kesibukannya, nanti jadi konsleting. Paham gak nih jemaah? Listrik tuh konslet. Ada apa tuh? Ada alur yang nggak sejalan. Misalnya ukuran sekian, tenaga sekian watt kabelnya, beda nggak tuh kabel? Ada yang rambut-rambut, ada yang kawat. Itu beda nggak? Beda. Nah kalau tegangan yang tinggi dikasih kabel yang serabut, rambut yang halus, konslet nggak? Konslet, salurannya nggak bener.
Corona lagi bertasbih, kita lupa sama Allah. Kita bikin kerusakan di bumi. Kita bikin maksiat sama yang menciptakan corona. Konslet nggak corona? Konslet. Boleh paham jamaah? Boleh paham nggak nih? Assalamualaikum. Sehat semua ya? Udah bangun? Alhamdulillah. Tuh. Nah sekarang kita renungkan panduan-panduan Al-Quran berkenaan dengan istighfar. Apa aja faedahnya yang nanti dapat kita ambil berkenaan dengan pandemi corona yang ada di hadapan kita sekarang. Baik, mau nggak kira-kira? Mau tahu kan? Baik, kita buka Al-Quran ya. Quran surat Hud ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Allah beritahukan buat saya dan jamaah sekalian. Kembali Allah kasih tahu. Buat siapa ya? Buat kita semua, ibu-ibu. Buat kita semua. Beritahu apa? Tentang Al-Quran. Yang pertama ayat ini tentang Al-Quran dan keagungan, kemuliaan, ya, keistimewaan. Apa itu? Al-Quran adalah kitabun, sebuah kitab. Jadi udah berbentuk kitab bahkan sejak di Lauhin Mahfuz. Apa itu kitab? Secara bahasa kitab itu artinya kumpulan, rangkuman, tulisan. Tertulis nih, ada tulisannya. SOP ada tulisan. Tuh. Ini manual book, buku panduan yang tertulis. Kitabun, kumpulan tulisan dari segala aturan kehendak Allah. Jadi Al-Quran itu isinya apa sih jamaah? Isinya refleksi tentang segala kehendak Allah terhadap makhluknya. Jadi kalau mau kenal Allah, belajarlah dari Al-Quran. Tak kenal maka tak sayang. Betul ya? Kepengen sayang sama Allah, disayang sama Allah, kenal dong sama Allah. Dari mana kenalnya? Al-Quran. Emang nggak boleh buku-buku lain? Silahkan. Tetapi nggak ada yang ke Al-Quran. Karena Al-Quran itu semua adalah rangkuman dari segala iradatnya Allah tentang dirinya, tentang keinginannya, tentang aturannya, tentang kemauannya, tentang ceritanya, tentang kabar gembiranya, tentang ancamannya, tentang balasannya, tentang apa saja yang berkaitan dengan Allah, semua sudah terangkum dalam kitabun. Bahkan uhkimat ayatuhu, itu kitab isinya ayat-ayat Allah. Bahkan ayat-ayatnya uhkimat, sudah diatur, disusun, ya, dengan sedemikian rapi. Disusun ayatnya dengan sedemikian rapi, nggak ada tuh iwaj, nggak ada kebengkokan, nggak ada keganjilan, nggak ada keanehan, nggak ada kesalahan, nggak ada distorsi, nggak ada revisi. Semua uhkimat ayatuhu. Kalau buku-buku yang lain ada revisi, ada penelitian ulang, ada dibedah, ada dijumpai kesalahan. Kalau Al-Quran uhkimat ayatuhu. Penjelasannya dalam ayat lain, dalam suratul Kahfi yang sering kita baca di hari Jum'ah dan malam Jum'ah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Nggak ada yang namanya kebengkokan dalam Al-Quran, nggak ada dijumpai. Al-Quran Allah jelaskan lagi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebuah kitab yang nggak ada sedikit pun keraguan, wasangka nggak ada. Ente nggak percaya, cari aja kalau bisa. Cari, kalau dijumpai apa kesalahan Al-Quran, nggak akan dijumpai. Karena Al-Quran adalah sebuah kitab
yang Allah beritahukan pada Al-Quran suratul An'am. Kalau tadi suratul Baqarah tuh, dzalikal kitabu la raiba fi. Apa itu? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih. Tammat kalimatu rabbik. Ini udah sempurna. Udah sempurna udah. Kalau sempurna udah nggak ada lagi. Apa yang sempurna? Ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, sidqan, dari sisi kebenaran, baik jalur informasinya, ya, periwayatannya, semua sudah dijamin benar. Wa adlan, dan akan sesuai dengan nilai-nilai keadilan manusia. Kenapa? Karena Allah yang ciptakan manusia, Allah yang paling mengerti tentang manusia, apa yang dibutuhkan manusia, dan nilai-nilai keadilannya dari sang pencipta manusia, Allah Jalla Jalaluh. Ini maksud dari uhkimat ayatuhu. Ayo, udah mantap belum sama Al-Quran? Mantap belum? Baik, uhkimat ayatuhu thumma fussilat, kemudian dijelaskan dengan rinci. Tuh, bukan hanya global nih, rinciannya udah dirinci, penjelasannya begitu rinci. Ma farratna fil kitabi min syai', kata Allah. Ma farratna min kitabihi min syai', gak ada yang terlewat sedikit pun. Segala keterangan yang berkaitan dengan Allah, segala hal yang berkaitan dengan iradat dan Allah, segala hal yang berkaitan dengan kekuasaan Allah, kepemilikan Allah, yang berkaitan dengan makhluk-makhluknya Allah, dan apa saja Allah inginkan dari makhluknya yang bernama jin dan manusia, semua udah dirinci, nggak ada yang kelewat. Tuh, nggak ada yang kelewat. Siapa sih yang rinciin? Siapa sih yang nyusun? Apa Nabi Muhammad? Apa para sahabat? Bukan. Fussilat min ladun hakimin khabir. Tuh, fussilat dirinci, uhkimat disusun dengan rapi, ya, per detik pun nggak ada yang kelewat, per sekian ratus detik pun nggak ada yang kelewat, semua dirinci dengan rapi oleh siapa? Oleh hakimin khabir, zat yang maha hakim, zat yang maha khabir. Bapak jamaah, yang namanya hakim itu, hakim itu diambil dari kata hikmah. Hikmah itu sistem kendali. Makanya bahasa Arab, rem, tahu rem kan? Rem kendaraan kuda, rem mobil, rem motor, itu dalam bahasa Arab namanya mihkamah, sistem kendali. Jadi ini dirinci oleh zat yang maha teliti, yang maha bijak, yang maha tahu bagaimana mengendalikan sesuatu. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, pasti dia tahu. Boleh paham, Mbak? Ya, mobil aja banyak mereknya, yang bikin beda-beda. Kira-kira kalau orang penemu, seorang penemu dan pembuat mobil Mercedes-Benz, beda nggak sistemnya dengan orang yang nemu merek misalnya Jepang, Toyota? Beda nggak? Beda, punya sistem yang istimewa, harga aja nggak bohong, kan begitu ya? Nah, bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan alam semesta raya, menciptakan manusia, menciptakan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjadi khalifah Allah di atas permukaan bumi? Semua itu terangkum dalam Al-Quran. Makanya Allah itu disebut dengan hakim, yang maha mengendalikan sesuatu dengan sistem yang begitu rapi, tersusun, terperinci. Nah, inilah Allah yang maha hakim, terjemahnya maha bijaksana, begitu ya. Khabir, yang maha pengalaman, yang maha teliti, yang maha tahu segala hal, itu namanya khabir. Artinya orang yang begitu sangat teliti, itu manusia. Bagaimana Allah? Khabir itu artinya orang yang sangat berpengalaman. Dokter dengan jam terbang sekian tahun, sekian banyak pasien, sama nggak sama dokter yang baru lulus? Beda nggak? Beda. Saya ngerasain, Pak, ya, punya dokter ini dokter umum,
Cuma subhanallah tangannya adem kali ya. Banyak apa namanya pasiennya yang udah ke rumah sakit mahal-mahal nggak cocok ke situ, sembuh subhanallah. Dan nggak macam-macam. Kalau dokter yang baru kan ya, praktek baru dokter nih, begitu masuk taruh sebelah dulu, ruang sebelah, ngapain? Ditensi, ya ngapain? Ditimbang, betul ya kan? Diukur, betul. Kalau dokter yang pengalaman langsung ketemu, langsung dilihat, oh bapak nih begini, udah kelihatan. Keluhannya apa pak? Ini keluhannya. Oh ya, umur lihat sekian, oke, anda begini, ini obatnya. Subhanallah. Obatnya pilih, mau yang generik apa yang paten? Kan gitu. Yang generik murahan, ya KW2, gitu ya, ya kan? Nah yang paten harga sekian. Oh. Beda, itu namanya khabir. Orang yang udah begitu pengalaman, jam terbangnya banyak. Pilot yang jam terbangnya udah keliling dunia sama yang baru domestik, sama gak gajinya? Beda. Itu gambaran khabir. Lalu bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluhu? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh, ya nggak sama dong. Ini Allah Jalla Jalaluhu. Maka yang berkaitan dengannya, konteks kita pagi hari ini dengan Al-Quran, maka dia adalah zat yang begitu khabir. Berkaitan dengan kitabnya, dia zat yang begitu hakim. Maka dalam Quran surah Yasin Allah sebutkan Al-Quran itu hakim. Yasin wal Quranil hakim. Maka Anda kalau mau menjadi seorang yang hakim, seorang yang bijak, yang dapat mengendalikan segala sesuatu, khususnya mengendalikan hawa nafsu, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan, disusun, dirinci oleh Al-Hakim, Al-Khabir. Tuh begitu. Jadi kalau menetapkan sesuatu, memutuskan perkara, penuh dengan kebijaksanaan. Urusan diri sendiri, urusan rumah tangga, urusan anak-anak, coba tuh, ya kan? Contoh kemarin tuh berita yang ramai, orang tua yang jauh dari Al-Quran, ya orang tua yang jauh dari Al-Quran, seorang ibu karena nggak ngerti, karena nggak paham, bingung ngajar anaknya matematika, akhirnya anaknya dibunuh. Nah coba itu, bu, jangan begitu ya bu ya, ibu, jangan ditiru tuh. Kenapa? Dia pulang kerja capek, anaknya punya PR lewat online, PR-nya matematika, hitung-hitungan dia kagak bisa, ngajar anaknya nggak paham-paham, akhirnya anaknya dipukul sama sapu, batang sapu tuh digebugin, pingsan satu anak karena dipukulnya bagian kepala. Anaknya pingsan, dipikir ngeledek orang tua, jedodin lagi ke tembok dan pintu, mati saudara. Subhanallah. Tuh, ini kira-kira ibu yang hakim apa enggak? Enggak. Kenapa enggak jadi ibu yang hakim? Karena jauh dari Al-Quran yang penuh hikmah. Tuh, lakinya pulang, lakinya sama lagi, jauh dari Al-Quran. Kenapa ini? Begini, bingung. Udah, kita bawa aja ke Banten, kampung bininya. Coba itu, naik motor, bawa mayat anaknya masih pakai baju seragam, dikubur masih pakai seragam, akhirnya ketahuan. Tuh, ini gimana kira-kira sikapnya? Penuh hikmah nggak penuh hikmah. Sikapnya tidak menggambarkan jiwa yang terkendali. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Mudah-mudahan semakin kita mau membaca Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, kita semakin tahu keinginan Allah terhadap kita, dan kita semakin bijak dalam menyikapi perkara dan urusan dengan keberkahan Al-Quran yang fussilat min ladun hakimin khabir. Nah, apa saja sih di antara keinginan Allah dalam kitabnya yang penuh dengan hikmah, yang fussilat ayatuhu uhkimat ayatuhu? Nih, keinginan Allah yang pertama dari manusia, Allah ta'budu illallah. Tuh, Rasul Muhammad bacain tuh ayat yang kedua dari surat Hud. Sekarang saya yang bacain sama bapak-bapak sama ibu-ibu, semua bisa lihat kok.
Ini bukan mengada-ada. Apa keinginan Allah yang terangkum dalam kitabnya? Yang pertama, alla ta'budu, jangan kalian menghambakan diri illallah, kecuali hanya kepada Allah. Paham kan Pak arti menghambakan diri? Paham lah, gampang kan ya, mudah. Jangan menghambakan diri artinya jangan menjual diri kita, jangan tunduk, jangan patuh, jangan nurut, kecuali hanya kepada Allah. Loh, kalau gitu boleh nggak nurut sama manusia? Hah? Boleh nggak nurut sama manusia? Sama orang tua, sama suami, sama guru, sama atasan, apalagi? Boleh nggak kita nurut sama mereka? Boleh, yang benar. Mana dalilnya? Boleh selama keinginan para makhluk sejalan dengan keinginan Al-Khaliq. Boleh paham ini? Atasan kita, orang tua kita, suami kita, ayah kita, ibu kita, abang kita, ya bos kita, boleh kita turutin, boleh selama tidak berseberangan dengan alur dan keinginan Al-Khaliq. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tuh, indah nggak Al-Quran jamaah? Jamaah, resep nggak Al-Quran? Baik. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Katakan wahai Rasulku, sungguh diriku Muhammad, sungguh diriku Muhammad Rasul, lakum bagi kalian, minhu apa yang datang dari Allah, tugas saya cuma dua. Nadhirun, kasih peringatan, basyirun, kasih kabar gembira. Tuh, itu doang. Nabi nggak punya peran nambah-nambahin Al-Quran, nggak ada. Nabi nggak berani nambah-nambahin syariat Allah, nggak ada. Halal haram, nggak ada. Nabi nggak berani nambah-nambahin apa yang Allah Ta'ala sudah halalkan dalam Al-Quran. Al-halal kata Rasulullah, ma ahalallahu fi kitabih. Ini orang dulu, orang-orang musyrik, orang-orang kafir nawar-nawar sama Muhammad, mat, bahasa kata begitu. Tolong apa ini? Cariin, bikinin yang sesuai sama kita. Mau bikin ini request, pesanan, beb, nggak ada. Rasulullah Muhammad nggak ada begitu-gitu. Yang halal apa yang Allah halalkan dalam kitabnya. Saya Muhammad bin Abdullah Rasulih hanya tugas membacakan aja. Mengharamkan nggak ada. Rasul Muhammad nggak punya keberanian untuk mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan dalam kitabnya. Tugasnya Rasul hanya nazirun, kasih peringatan. Nih, kalau begini, kata Allah, Tuhanku yang memberikan Al-Quran ini padaku, ancamannya begini. Ente mau ikut silahkan, enggak mau ikut tanggung sendiri akibatnya. Ma'alaika ilal balagh. Rasulullah itu cuma punya tugas nyampein doang. Basyirun, kasih kabar gembira. Nih yang taat balasannya ini surga. Nih yang taat balasannya sekian banyak. Nih balasannya. Tuh. Makanya nanti kalau Anda mempelajari buku-buku hadis, kalau ada Rasulullah di situ jelaskan menghalalkan sesuatu apa yang Allah nggak halalkan, mengharamkan sesuatu apa yang Allah tidak haramkan, itu bukan datang dari Rasul. Itu namanya cerita palsu, riwayat palsu mengatasnamakan Rasulullah. Boleh paham nih Pak nih? Baik. Basyirun wa nadhir, nadhirun wa basyir. Yang berikutnya yang Allah inginkan nih. Tapi Allah ketika punya keinginan nggak mengabaikan kebutuhan makhluknya. Dengerin. Setiap Allah menyampaikan keinginannya dalam Al-Quran, Allah tidak pernah mengabaikan apa yang diperlukan, dibutuhkan oleh makhluknya. Dengerin nih. Jadi pasti apa yang Allah perintahkan pasti membawa manfaat kepada makhluknya. Apa yang Allah larang pasti membawa madarat kepada makhluknya. Tuh, paham ya jemaah? Ini kaidah nih, dasar keimanan, pondasi keimanan yang nggak boleh kita lupa. Apa itu? Sekarang Allah punya keinginan. Ayat berikutnya, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih
wa anistaghfiru, hendaknya kalian beristighfar, banyakin minta ampun. Tadi istighfar tuh, minta ampun pada siapa? Rabbakum, Tuhan kalian Allah. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah, kembalilah kepada aturan-aturan Allah. Karena hakikatnya orang yang bikin dosa keluar dari aturan Allah, makanya disuruh minta ampun dan nyesel, lalu kembali ke jalurnya Allah. Tuh, paham jamaah? Ibu-ibu ngerti? Artinya istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih adalah minimal ngucapin astaghfirullah wa atubu ilaih. Ayo baca, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau sigat lain, rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, itu ucapan istighfar dan taubat. Nah, kalau hakikatnya penyesalan karena sudah membuat satu pelanggaran dan kedurhakaan kepada Allah. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tuhan, ampuni saya, terima taubat saya Tuhan, saya nyesel, nggak mau ngulangin lagi. Itu namanya istighfar dan taubat. Ayo, sekarang apa sih? Apa untungnya kita istighfar tuh, ngikutin perintah Allahnya? Apa untungnya? Allah beritahukan, yumatti'kum mata'an hasana, yumatti'kum mata'an hasana. Yumatti'kum, Allah pasti berikan kamu kehidupan, kesenangan, kehidupan di dunia dengan kesenangan, tapi kesenangannya yang membawa kebaikan. Dengerin jamaah, kesenangan hidup tapi bernilai kebaikan. Bagus, sempurna kesenangannya. Kenapa jamaah? Karena dalam Al-Quran itu bermacam kesenangan, itu ada macamnya. Ada namanya mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Paham? Kesenangan yang menipu. Tampilannya enak, bungkusnya doang, padahal dalamnya apa? Menipu. Ada mata kesenangan yang disertai dengan fitnah, ya, disertai dengan apa? Fitnah. Allah berfirman kepada Rasulnya Muhammad, wala tamuddanna ainaika wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Wahai Rasulku kasihku Muhammad, jangan kamu panjangin mata kamu kepada kenikmatan yang aku berikan kepada sebahagian manusia dari kenikmatan dan bunga-bunga kehidupan dunia. Padahal di situ linaftinahum fi, aku ingin berikan fitnah kepada mereka di situ. Artinya kenikmatan yang dibarengi dengan fitnah. Enak gak kira-kira? Mobilnya Alphard lagi. Ya, rumahnya bukan main, townhouse, apa namanya lagi tuh? Villa lah, apa namanya tuh? Rumahnya mewah, mobilnya bagus, tapi isinya apa? Fitnah. Ya, nggak lama dengar berita pemilik mobil itu, rumah itu di mana? Dikandangin di KPK. La ilaha illallah. Enak nggak kira-kira? Enak nggak kira-kira? Jadi kita maunya bagaimana? Kita kepengen dapat mata'an hasanan, kehidupan yang serba, ya, perhiasan yang banyak tapi penuh kebaikan, tentrem, nyaman, ayem, nggak takut corona. Paham gak jemaah? Ini enggak, subhanallah, saking takut sama corona, hidupnya mewah, mobilnya bagus, pengawalnya banyak. Waduh, nggak tinggal semprotan, tangan semprot-semprot.
Mau naik mobil, semprot-semprot. Mau duduk, semprot-semprot. Coba enak kayak kira-kira. Ya, habis ketemu orang, semprot-semprot. Subhanallah. Itu namanya kehidupan, kesenangan yang nggak bikin enak, nggak ada kebaikan di situ. Gelisah terus hawanya. Mataan hasanan, gambaran kesenangan kehidupan dunia yang serba nyaman, serba aman, tentrem. Ya, hidupnya enak, gemah ripah, loh jinawi, kata orang Jawa. Enak hidupnya. Walaupun rumah mewah, walaupun serba ada, walaupun istri cakep-cakep, anak baik-baik, tapi hati tenang. Enak gak kira-kira? Ketimbang hidupnya rumah kontrakan sempit di gang, 3 bulan belum bayar, paham gak jemaah? Ya, istri ngambek mulu, udah atuh ngambek mulu. Ya, anak bikin masalah, betul gak? Tagihan tiap hari debit kolektor di depan rumah. Ya, hati gelisah, penyakitan lagi. Gimana kira-kira? Allahu Akbar. Itu mah kalau boleh minta pulang dah buru-buru dah. Bener-bener coba. Mau ngapain lagi coba? Hidup dunia sementara, tapi hati nggak tenang. Nah ini istighfar dan taubat dalam ayat ini faidahnya, keuntungannya ya menjemput ketentraman, kenyamanan hidup di dunia. Tuh. Jadi jangan kurang istighfar tuh. Berapa kali sehari? Ya kalau Rasul mah ada riwayat 70 atau 100 Rasul. Jamaah, Rasul nggak ada HP zaman dulu, maksiat nggak banyak, 100 ya wajar. Lah kita buka HP iklannya ngablak, betul nggak jamaah? Sekarang buka WA aja udah muncul gituan, gambar-gambar yang nggak bagus. Ya Allah, nggak pakai nyari tuh, buka doang muncul. Mau pasang aplikasi apa nih, install apa namanya, scanner muncul gambar-gambar yang nggak senonoh. Subhanallah. Lah kita mah kudu paling sehari, paling enggak nih, paling tidak 1000 baca istighfar sama taubat. Itu juga sambil diresepin, astagfirullah wa atubu ilallah. Tuhan, ampunin saya Tuhan. Tuh. Ya Allah. Ketemu bini cemberut, astagfirullah. Mau ngomong sama laki, uang belanja habis, dimarahin, astagfirullah. Tuh. Makanya wajar ada hadis yang sahih dari Nabi, riwayat sahabat Abdullah ibn Busur dalam Sunan Ibnu Majah. Ya, disebutkan Nabi mengatakan, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. Orang yang paling beruntung nih, setiap hari menjadi orang yang tuba, beruntung, hidupnya thayyib, enak. Itu kalau orang di buku catatan amalnya, malaikat lihat yang paling banyak ditemukan adalah ucapan istighfar. Tuh. Mau jadi orang yang tuba nggak? Beruntung. Mau nggak ibu-ibu? Jadi orang yang thayyib, laki-laki, perempuan thayyibah, hidupnya tentram, aman, senang, nyaman. Banyakin astaghfirullah wa atubu ilallah. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfir warham wa tub alayya. Dibanyakin. Tuh. Jangan heran ada hadis yang sahih dalam Sunan Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Abbas. Nabi beritahukan, man lazimal istighfar. Siapa orang yang rajin banyak baca istighfar. Dengerin nih, saya anda semua, siapa aja, mau Jawa, mau Sunda, Betawi, Arab, ya, Melayu, tuh, Barat, Batak, siapa aja di sini yang rajin istighfar, melazimkan, merutinkan, mengkontinyukan, nggak berhenti-berhenti beristighfar, apa kata Nabi? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap ada masalahnya, ya, setiap ada kesusahan, Allah berikan pertolongan. Kan hidup mesti begitu. Masa mau senang mulu? Ada nggak yang bikin susah? Ada nggak? Nah, tapi yang bikin susah dibalas, nyikapin dengan apa? Astaghfirullah wa atubu ilallah wa min kulli dhiqin makhraja. Dari setiap kesempitan hidup Allah berikan solusi, jalan keluar. Subhanallah. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki
dari arah di waktu yang nggak dikira, nggak dinyana. Tuh, itu apa tuh? Istighfar. Kira-kira mau nggak nih amalin ini? Mau kagak? Baik. Nanti ada habis ini nih satu ayat yang berkenaan dengan corona dari istighfar. Baik. Yang kedua apa sih keutamaannya? Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah pasti berikan bermacam anugerah dan keutamaan. Sehat anugerah bukan? Sehat anugerah bukan? Tuh. Mudah urusan, lancar dagangan, lancar obyekan, anugerah bukan? Ya, suami yang penyayang, anugerah bukan? Suami yang penyabar, anugerah bukan? Anak yang nurut, anugerah bukan? Anak yang soleh, anugerah bukan? Tuh. Mau nggak punya banyak anugerah? Mau nggak punya banyak anugerah? Nikmatnya seneng, kesenangannya baik, anugerah berlimpah. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Banyakin istighfar, banyakin taubat. Banyakin istighfar, banyakin taubat. Dulu saya punya guru Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan, itu kasih pesan khusus buat saya. Nek kepingin uripmu enak Zan, ya dawamke sering-sering kudu akeh, harus banyak ngucapin 3 kalimat. Alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah buat nambahin nikmat, istighfar buat ngampunin kesalahan, jadi nikmatnya dapat kesenangan. La haula wala quwata illa billah, supaya nikmatnya enggak cepat hilang, awet tuh nikmat. Tuh begitu. Apa bacanya? Alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Berapa minimal? Habis sholat baca 100 kali. Ajastukum semua. Kasih ijazah dari Kiai Abdullah Faqih Langitan. Baca setiap habis sholat, jangan kurang sebisanya. Alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Jadi alhamdulillah buat nambahin nikmat lagi. Astaghfirullah biar nikmatnya penuh dengan kebaikan dan ketentraman. La haula wala quwata illa billah agar nikmatnya tidak mudah hilang. Tuh. Kepengen nggak punya nikmat itu awet? Ibu-ibu pengen awet muda nggak? Ya. Yeah. Ibu-ibu pengen awet muda nggak? Baca alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Kapan? Lagi ngaca. Alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Tuh. Itu namanya anti aging. Tuh. Itu 3 kalimat apa? Anti aging. Benar sih bacanya? Salah. Hah? Aging. Oh, saya bilang aging. Bacanya aging. Itu. Anti aging tuh. Kalau pengen awet, apa bacanya? Alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah Pak, ini amalan dari kiai saya. Subhanallah, kemarin acara pertemuan alumni Pondok Jawa nih, teman sekelas ketemu di Jawa Pak. Saya paling muda kayaknya begitu. Lalu yang pada bilang, ini ente Fauzan Jakarta. Ih kenapa? Kok awet 6 ya? Aku kata tua katanya begitu. Lah sadar dia begitu. Tuh. Kalau mau awet bagaimana bacanya? Alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Silakan diamalin Pak. Ini ijazah dari Hadratus Syekh Kiai Haji Abdullah Faqih. Nah, kalau yang baju mutar gimana kira-kira Kiai Mutar? Awet muda nggak? Bisa awet muda. Fisik boleh udah kelihatan tua, semangatnya, ketaatannya, kekuatannya muda. Ayo. Berapa kira-kira jemaah? Ya. Fa in tawallau fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Kalau pada nggak mau baca istighfar, nggak mau bertaubat, kata Allah, wa in tawallau, kalau pada berpaling, nggak mau ngikutin resep ini, fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Kata Rasulullah, Allah sudah bilang, sungguh aku ini takut kalian terkena azab yang begitu besar. Allah, tuh ancaman itu Pak tuh. Kalau orang nggak mau ibadah kepada Allah,
nggak mau rajin minta ampun dan bertobat kepada Allah, jangan salahin Allah. Kalau azab turun di tengah-tengah kita, tuh sekarang susah nggak hidup? Ada corona katanya, susah. Kontrakan Pak kosong. Benar-benar ini. Saya kemarin lagi mampir ke tempat saudara, ya kan, karena anaknya di Hadramaut mau pulang, ya kan, mau pulang. Jadi perlu apa? Tiketnya Pak $950 dikali 15.000, hitung sendiri. Tuh mau pulang tuh anaknya. Ya Allah Ustadz, kontrakan pada kosong, tinggal 2 orang yang di sini. Emang berapa pintu Ustadz? 29 pintu. 29 pintu. Subhanallah. Berasa nggak? Orang punya 4 pintu cuma keisi 2, ama punya 29 pintu keisi 2. Berasa nggak bedanya? La ilaha illallah. Alhamdulillah. Sekarang yang bingung Ustadz bayar listriknya. Ya 29 pintu. Modelnya model orang dulu lagi. Kalau orang sekarang kan bikin kos-kosan, kontrakan 1 pintu 1 meteran ya. Kalau orang dulu gimana? Ramai meterannya. Tuh, berapa watt tuh? Hitung sendiri. Berapa bayarnya? Nah lo, coba itu. Nah ini nih kata Allah nih, kalau orang sekarang nih nggak mau beribadah kepada Allah, nggak mau banyak minta ampun pada Allah, turun azab, semua kena rata. Tuh, yang kos-kosan banyak pegawai dipecat, dirumahkan, di PHK, atau apa namanya? Kerja di rumah apanya? WFH, work from home. Ya, coba tuh, di rumah aja. Yang di rumah juga pusing. Kuota internet banyak. Punya HP jadul nggak boleh sekarang. Kenapa? Nggak bisa buat pakai Zoom. Ya kan? Nggak bisa pakai Google Meet. Ya, baju mutar HP-nya udah nggak kepake sama sekarang. Ya kan? Ya Allah, nggak bisa ini apa namanya, RAM-nya nggak. Ya Allah, nggak ke Uber. Tuh coba, pusing nggak? Adzab yaumin kabir. Fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Kalau pada nggak mau nurut, ya udah, tugasku hanya nazirun wa basyir. Tapi ingat, kalau nggak mau beribadah kepada Allah, nggak mau banyak minta ampun dan bertobat kepada Allah, jangan salahkan daku kalau Allah turunkan siksa yang begitu besar. Sekarang sudah pada ngap-ngapan orang. Ngap-ngapan baru berapa bulan Pak? Udah ngap-ngapan coba. Bingung kan? Oh, subhanallah. Ya, baik, sekarang kita pindah terakhir penutup di Al-Quran surah Hud ayat 52. Kita buka, geser Pak. Geser halamannya, itu halaman 227. 227 sebagai penutup nih, keutamaan istighfar. Tadi kan hidup nyaman, ya, hidup tentram, betul, anugerah banyak. Yang ketiga apa sih keutamaannya? Ayo dengarkan nih. Allah berfirman melalui lisannya Nabi Hud. Ini di ayat yang apa Pak? 4 baris dari bawah. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Tadi kan Nabi Muhammad yang sudah baca ini ya. Sekarang ucapan siapa nih? Nabi Hud. Sama ucapannya, setiap nabi pesannya sama, nggak ada beda. Ya, maka sekarang bingung, pewaris para nabi beda-beda. Yang satu maunya jadi sunnah, yang satu jadi syiah, yang satu NU caranya, Muhammadiyah, begini begitu, mazhab beda-beda. Nih, belajar nih dari para nabi, para rasul, semua penyampaiannya sama, ketauhidan, ketaatan, dan mohon ampunan. Coba tuh, dari mulai zaman Nabi dulu sampai nama Nabi Muhammad, isinya sama. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Kata Nabi Hud, wahai kaumku, wahai umatku, wahai pengikutku, istaghfiru rabbakum, ayo mohon ampun pada Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah yang Maha Rahman. Agar apa? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah bakal kirim dari langit hujan yang lebat,
membawa manfaat. Tuh, itu arti midrara. Turunnya lebat banyak bawa manfaat. Bukan hujan lebat tapi beri madarat, bukan. Bapak, ini salah satu terapi nih Pak nih. Hujan ini dalam Al-Quran Allah beritahukan adalah ma'an tohuro. Jadi Beb, nama air dalam Al-Quran banyak Beb. Ada 27 nama air. Nama jenis air dalam Al-Quran itu ada 27 namanya. Di antara nama air adalah ma'an tohuro. Air hujan Allah kasih nama ma'an tohuro, air yang bersih dan membersihkan, suci dan mensucikan. Tuh air hujan. Makanya kalau lagi ada hujan, usahakan mandi hujan, minum air dari hujan langsung. Jangan kayak orang kemarin, jangan main hujan ntar masuk angin. Lah, salah Pak. Air yang paling bagus kandungan mineralnya, yang paling bermanfaat buat tubuh, yang paling bermanfaat buat bumi, air hujan langsung dari langit. Cuma kalau sekarang di kawasan kita, negeri kita ini kan udah banyak banget polusi ya. Polusi lagi. Polusi juga kan. Nah kalau polusi kan. Ya. Polusi nih, udara nih banyak kotor nih. Kenapa? Orang Keranggan rokok mulu. Asap terbang. Tuh, penyakit tuh Pak tuh. Bener-bener ini. Maka saya bingung, orang yang suka doyan ngerokok masih pakai masker aja. Nggak usah pakai masker. Ente punya badan udah anti racun. Tiap hari racun mulu sih. Masa tiap hari ngecap racun? Itu Pak, dalam sekali isepan nih, itu nggak kurang dari 98 jenis racun masuk ke tubuh. 98. Begitu keluar 120 racun. Tuh tinggal pilih tuh. Makanya kalau punya udah jadi kongkong nih, depan cucu bayi jangan kasih rokok. Lagi, sini nangin bapak dong ya. Ya, ini bayi kan racun mulu dari engkongnya. Paham nih Pak? Ngisep nggak kurang 98 racun. Keluarin 120 racun. Sama corona takut? Nggak usah takut, nggak usah. Udah kebal. masih rokok tapi masih takut sama corona. Lebih gimana judulnya ini? Kalau orang yang nggak doyan rokok wajar pakai masker takut corona. Lah ini yang rokok mulu, tiap hari udah kebal sama racun. Pak, corona itu virus nyerangnya apa sih? Paru-paru, saluran pernapasan. Betul? Corona itu nyerang mata apa? Pernapasan. Lah rokok kemana? Pernapasan. Nggak usah takut, udah biasa. Ngapain takut? Coba itu. Nah itu asap yang keluar 120 racun tuh terbang ke langit. Tuh. Hujan turun itu polusi dibersihin. Makanya kalau mandi hujan jangan pas lagi turun hujan. Tunggu bangsa 10 sampai 15 menit. Racun-racun polusi udara udah bersih, Anda keluar rumah. Mandi hujan. Tuh. Ambil pakai tangan, tadangin, minum. Ini air yang obat paling bagus. Karena Allah yang bilang, bukan saya. Ma'an tohuro, air yang suci dan mensucikan, bersih dan membersihkan, sehat dan menyehatkan. Tuh. Mau nampung boleh, ambil baskom, bersihin baskomnya, tadangin hujan. Jangan dari genteng, udah kotoran melulu. Apalagi saluran air, jangan. Mentang-mentang air hujan ditadangin tuh, jangan dihalangin tuh, kotor itu Pak, kuman banyak. Kalau bisa, tangan. Habis itu merokok. Bersih lagi ya. Subhanallah. Tuh. Paham Pak? Ini air hujan nih ya. Yursilis sama alaikum midroro. Hujan lebat membawa manfaat. Dari mana tuh? Dari istighfar dan taubat. Kalau orang nggak rajin, nggak mau minta ampun, bertobat pada Allah, ketika turun hujan bawa bala dan madarat, banjir, bencana, longsor. Tuh. Paham Pak ya? Subhanallah. Saya sampai hari ini Pak, sampai hari ini detik ini saya kagum, terheran-heran sama kehendak Allah. Kota Tarim Hadramut Pak, Tarim Hadramut. Tempatnya Pak, ya Allah Pak, bersihan Keranggan dah. Rapihan Keranggan jauh. Di Tarim sampai saat ini, sampai hari ini belum ada, nggak ada korban corona, nggak ada.
Ya benar-benar. Bapak yang punya saudara, tanya ke Tarim telepon dah. Kalau dari lain yang Mukalla dari mana Hadramaut ada, Yaman. Tapi di Tarim nggak ada ya sampai sekarang. Padahal ngaji biasa rapat-rapat, jamaah rapat-rapat, cium tangan. Orang sana kalau salaman Pak, apalagi sama engkong-mengkong. Kalau Habib Ali pelit banget Pak, nggak mau dicium tangannya. Ya, ini kalau Baji Mutar sama Baji Asli salaman ini bareng-bareng Pak, cium tangan. Yang satu cium tangannya, yang satu cium tangannya. Tuh, salaman tuh. Apalagi bangsa habaib, guru-guru yang tua-tua, yang terhormat, tangannya berapa tangan tuh salaman, cepok. Sampai hari ini alhamdulillah nggak ada satupun yang kena. Kenapa sih gitu Pak? Lah wiridannya istighfar mulu. Waktunya makmur dengan ngaji, baca Quran. Tuh. Bapak kalau buka tuh Facebooknya Habib Umar tuh, tulis Habib Omar. Tuh, itu Facebook Pak, ngaji terus tuh. Yang subuh ngaji, siang ngaji, sore ngaji, khutbah Jumat. Lihat itu, syuting. Lihat tuh lagi kamera jalan, ada yang nggak pakai masker? Nggak ada. Duduknya rapat-rapat semua. Deket-deketan. Subhanallah. Kenapa? Nah, itulah. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini. Lah kita Pak, kemarin tuh di Ciputat Pak, ada satu komplek namanya perumahan villa apa Mutiara namanya. Itu Pak di di portal dipasangin, orang nggak ada yang boleh masuk keluar kecuali penghuni. Ada tamu ketemu di gerbang pos. Berapa orang Pak kena corona? Ini kena dari mana jadi itu? Dalam orang nggak ada yang keluar nggak ada yang dalam. 14 hari nggak boleh Pak, bener-bener lockdown tuh komplek. Ya Allah mau kasih sakit, bisa nggak? Mau dari mana? Wa in kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah dalam Al-Quran. Kematian itu kalau Allah udah mau Pak, walaupun ngumpet di belakang apa, di dalam bunker, dalam tower yang rapat, datang mati Pak, nggak ada urusan. Fi burujin musyayyadah, baru di komplek doang pasangin portal. Ya, ini fi burujin musyayyadah, di bunker yang paling dalam di bawah tanah. Kalau udah mati. Kalau Allah mau kasih penyakit, virus, dapat. Allah mau kasih nular, karena Allah itu an-nafi' ad-dhar. Terakhir Pak, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambahin kekuatan tubuh. Tuh, paham Pak? Saya mau tanya nih, orang yang bisa kena penyakit, apapun penyakitnya, baik itu corona atau yang lain, kena virus, kapan tuh? Di saat sistem imun tubuh kita lemah. Ngerti ya Pak ya? Ya, ketika imun lemah, kena pilek. Imun lemah, kena ampeg. Imun lemah, kena corona. Tuh, kapan itu? Ketika imun tubuh kita lemah. Ini istighfar Pak, Ibu. Istighfar nih Pak, Ibu. Apa faedahnya? Memperkuat imun tubuh. Subhanallah. Ini yang bilang siapa Pak? Yang menciptakan tubuh. Kalau kalian rajin beristighfar dan bertaubat, Allah tambahkan kekuatan di atas kekuatan yang sudah kalian miliki. Subhanallah. Bapak, ya, 80% orang bisa penyakit itu penyebabnya kejiwaan Pak. 80% itu dari dalam. Kalau dalamnya lemah, gelisah, kecewa, gundah gulana, gampang kena penyakit. Kalau senang, bahagia, imun tubuhnya bertambah. Hati lapang, imun bertambah. Ya, bini sayang, imun bertambah. Bini nambahin, imun bertambah. Subhanallah. Ya, jadi mau nggak imun tambah? Istighfar dan taubat. Istighfar dan bertaubat. 4 faedahnya Pak ya. Tadi yang pertama apa? Yumatti'kum mata'an hasana. Yang kedua, wa yu'ti kulladzi fadlin fadla. Yang ketiga, wa yursilis sama alaikum midrara. Yang keempat yang paling kita butuhkan menghadapi virus corona, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kenapa? Karena corona bertasbih. Kalau kita bertasbih, beristighfar, bertaubat, sejalan sama corona, enggak lawan arah Pak. Jadi teman saudara, kata corona, mau ngapain ganggu? Dia rajin istighfar, mau ngapain juga? Lewat, selamat jalan, begitu. Ada orang yang lalai, orang yang lupa, orang yang maksiat, ini perlu nih.
Tuh, dibagi begitu. Ada orang yang imannya kuat, katanya ulama juga, alim apa semua, dikasih corona juga, bisa jadi ujian untuk nambah derajat. Dia sabar apa kagak? Pak, idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah nih punya cara, Pak, diantaranya kalau demen sama seseorang, Allah kasih ujian. Oh nih, diuji lagi, tambah ujiannya. Bukan main, diuji bukan semakin jauh makin deket, Allah makin demen. Tuh, paham ya? Ini levelnya orang-orang yang tinggi dah. Kalau level kita mah awam, ya Allah, baru sakit dikit, ya Allah, tega amat sih kaki sakit begini. Begitu, ya Pak ya. Saya punya guru nih, Habib Umar bin Ahmad, Pak. Allah kasih sakit kemarin, Pak. Cuman ucapannya apa? Alhamdulillah mulu. Bib, antum kan dikenal doanya manjur. Berdoa ngapa minta sembuh? Aneh malu sama Allah. Masa berbulan-bulan dikasih sehat, bertahun-tahun dikasih sehat, baru seminggu sakit udah minta sembuh, malu sama Allah. Coba itu, Pak. Kalau kita kapan sembuh ya Allah? Baru 2 hari bengkak, kapan sembuh ya Allah? Apa dosaku ya Allah? Apa salahku ya Allah? Aku kurang apa ya Allah? Baru 2 hari bengkak, udah gerutu. Subhanallah. Kalau orang soleh bagaimana? Alhamdulillah. Allah pengen denger, Pak, rintihan kita itu apa? Ketika si ujian dikasih sakit, rintihannya apa? Kalau rintihannya astagfirullah, Allah demen, disabarin dulu, biarin deh. Tapi nggak tinggal-tinggal muji Allah. Dikasih sakit, kasih ujian, dikasih cobaan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuh, begitu, Pak. Nah, subhanallah, kemarin tuh Habib lagi sakit, saya sampai diimpiin, wah ini berarti belum nengokin nih. Telepon Habib, saya mau nengokin, panas lagi sakit, Pak. Jalan nggak bisa pakai tongkat, Pak, jalan saya. Kaki sakit, datang ke sana, kenapa ente punya kaki? Sama yang mana ya, semurat? Iya, Bib, kayaknya begitu, Bib. Alhamdulillah, itu berkahnya diturun itu ya. Begitu artinya, Pak. Lah, Bib bukan doain biar sembuh, Bib. Doain begitu. Lah bagus itu. Biar ente ngucap mulu. Lagi sakit tuh, lagi nyeri-nyeri, ente ucapin apa? Kira-kira mengumpat, mencaci, memaki pada Allah apa beristighfar? Itu Allah demen. Astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, Allah demen. Tuh, paham, Mbak? Tuh, kemarin lagi viral tuh di video media sosial, orang yang kena corona ketika isolasi dia baca Al-Quran aja sembuh dengan sendirinya. Tuh, coba itu. Paham, Mbak ya? Jamaah, Assalamualaikum. Paham semua ya, Bu Haji? Paham, Bu Haji? Pak Haji pada paham semua ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallau mujrimin. Jangan berpaling. Udah gitu udah berpaling sama Allah, bikin dosa lagi. Nanti Allah turunin azab yang lebih besar, repot kita semua. Betul nggak? Ayo baca istighfar yang banyak, taubat yang banyak. Tadi saya udah kirim ke Habib Ali, itu bentuk-bentuk istighfar dalam Al-Quran. Ada 15 ayat, Pak. Saya kumpulin 15 ayat. Dimulai dari Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terakhir istighfarnya Nabi Nuh, la ilaha illa anta, maaf, Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu dibanyakin, Pak. Ya, itu pun ada satu yang kurang tuh. Istighfar Nabi Nuh, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Ayo dah, mumpung lagi pandemi corona, banyakin ucapan, bukan mengeluh sama Allah, bukan minta ya Allah cepet apa corona, saya udah susah banget ini, jangan. Berbanyak istighfar, berbanyak taubat, nanti Allah kirimkan dari mana saja caranya Allah kebaikan, keberkahan, keindahan, kenyamanan dalam hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ayo doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم بجاه القرآن، اللهم بحق القرآن، وبحقك من أنزل القرآن، وبحق من أنزل إليه القرآن، وبجاه أهل القرآن. اللهم حبب إلينا القرآن، وحبب القرآن إلينا، وخلقنا بأخلاق القرآن، واجعلنا ووالدينا أولادنا وذرياتنا من أهل القرآن ظاهرا وباطنا. اللهم أحينا بالقرآن، أمتنا بالقرآن، وآنس وحشة قبورنا بالقرآن، واحشرنا مع القرآن، وارزقنا شفاعة القرآن، أدخلنا الجنة بالقرآن، نجنا من النيران بالقرآن، أسكننا أعلى الجنان بالقرآن مع سيدنا محمد سيد أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، ونور بصائرنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا، وغمومنا، وآمن روعاتنا، وآمنا ما خفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل القرآن سعة لأرزاقنا حسا ومعنى، وشفاء لأمراضنا وأسقامنا ظاهرا وباطنا، واجعل وقضاء لحوائجنا الدنيا وأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف، فإنك ظهر اللاجين، وجار المستجيرين، وغياث المستغيثين، ومأمن الخائفين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، ويا أجود الأجودين، ويا أكرم الأكرمين، فنسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر الأنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا،
فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي دينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله والصحب عداد تس السحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم ربنا تقبل منا وقبلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين